Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Santaktaram. Pada video kali ini, saya akan menjawab dan memberikan penjelasan atas pertanyaan dari dosen saya, yaitu Bapak Rizal Pahlevi, LC/MSI, dalam rangka memenuhi ujian tengah semester Desain Produk Bank Syariah. Untuk daftar soalnya adalah sebagai berikut. Soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud kredit tanpa agunan, line facility, dan take over. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Jawabannya adalah yang pertama, kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan adalah salah satu produk pinjaman yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan calon nasabah untuk mempersiapkan suatu aset untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Produk kredit tanpa agunan sendiri dalam bank syariah tidak diberikan kepada semua nasabah dan hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria saja. Adapun dua kriteria nasabah yang diberikan atau ditawarkan kredit tanpa agunan adalah, yaitu yang pertama, nasabah merupakan karyawan bank yang menyediakan kredit tanpa agunan atau perusahaan di tempatnya bekerja memiliki kerjasama dengan bank tersebut. Yang kedua, mempunyai riwayat penggunaan kartu kredit yang baik. Untuk desain akad kredit tanpa agunan yang sudah ada, yaitu akad, kafalah, qard, dan ijaroh. Untuk penjelasan skemanya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nasabah datang ke toko untuk membeli barang, misalnya laptop, sebesar 8 juta rupiah menggunakan kartu kredit dengan angsuran 1 tahun. Yang kedua, toko mengirim informasi transaksi ke bank. Yang ketiga adalah bank menyetujui transaksi nasabah dalam akad kafalah dan qard. Yang keempat, toko memberikan bukti pembelian dan barang. Yang kelima, nasabah mencicil laptop tersebut setiap bulan selama 1 tahun. Dan yang keenam, nasabah membayar iuran membership ke bank setiap 1 tahun sekali dengan akad ijaroh. Untuk desain akad terbarunya adalah dengan akad istisna, dengan alur skema sebagai berikut. Yang pertama, nasabah pengguna kartu kredit atau karyawan bank datang ke bank untuk melakukan pembiayaan kredit tanpa agunan menggunakan akad istisna. Sebagai contoh, nasabah tersebut ingin membangun rumah di tanah miliknya dengan spesifikasi yang diinginkan. Kesepakatan antara nasabah dengan bank adalah bank mengambil keuntungan di dalamnya dengan harga total pembangunan ditambah dengan margin untuk bank, dan nasabah dapat mencicilnya setiap bulan selama 10 tahun. Yang kedua, bank mencarikan kontraktor. Yang ketiga, kontraktor mendesain sesuai keinginan nasabah. Yang keempat, bank membayar total pembangunan kepada kontraktor. Dan yang kelima, nasabah membayar cicilan rumah setiap bulan selama 10 tahun. Selanjutnya yaitu line facility. Line facility adalah suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Adapun akad line facility yang sudah ada yaitu akad murabahah bil wakalah dengan alur skema sebagai berikut. Yang pertama, bank syariah mewakilkan pembelian mobil kepada nasabah. Yang kedua, nasabah membeli mobil sebagai wakil dari bank atau mobil menjadi milik bank. Yang ketiga, bank syariah menjual mobil secara murabahah kepada nasabah. Dan yang keempat, nasabah membayar cicilan kepada bank syariah. Adapun desain akad baru untuk line facility adalah dengan akad ijaroh bil wakalah. Dengan alur skemanya, yang pertama, nasabah datang ke bank dan melakukan pengajuan pembiayaan atau portofolio kendaraan mobil dengan akad ijaroh.
Yang kedua, bank melakukan kerjasama dengan sebuah dealer dalam bentuk wakalah. Yang ketiga, kemudian bank melakukan kesepakatan dengan nasabah untuk melanjutkan pembiayaan. Yang keempat, setelah bank dan nasabah sudah sepakat, selanjutnya dealer mengirimkan barang yang diminta oleh nasabah. Yang kelima, nasabah membayar cicilan tiap bulan kepada bank. Dan yang keenam, setelah membayar, bank membayar lagi kepada pihak dealer. Selanjutnya yaitu takeover. Dalam ekonomi Islam, takeover disebut hiwalah atau pemindahan hutang. Dalam fatwa DSN MUI, takeover adalah pemindahan hutang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah. Adapun akad takeover yang sudah ada di bank syariah adalah akad qard plus murabahah dengan contoh alur skema sebagai berikut. Yang pertama, akad qard. Nasabah takeover KPR ke bank syariah dengan akad qard. Maka bank syariah memberikan qard atau pinjaman murni kepada nasabah. Yang kedua, pelunasan aset. Dengan pinjaman murni tersebut, nasabah melunasi kredit atau utangnya. Dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit dari bank konvensional tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Yang ketiga, menjual aset untuk melunasi qard. Selanjutnya, nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah. Dan dengan hasil penjualan itu, nasabah melunasi pinjamannya atau qard yang di awal tadi, sehingga aset tersebut menjadi milik bank syariah secara penuh. Dan yang keempat, akad murabahah. Kemudian, bank syariah menjual secara murabahah secara cicilan, sehingga setelah di akhir, ketika nasabah setelah melunasi, maka aset menjadi milik nasabah kembali. Adapun desain akad terbaru untuk produk takeover adalah dengan akad MMQ, dengan alur skema sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan takeover akad MMQ. Nasabah dengan kondisi telah memiliki utang di bank konvensional dan ingin mengajukan peralihan utangnya kepada bank syariah, yaitu dengan mengajukan perjanjian takeover akad MMQ dalam jangka waktu tertentu berupa KPR. Yang kedua, porsi modal nasabah 40% dan porsi modal bank syariah 60%. Melakukan perjanjian pembiayaan sesuai yang disepakati. Total modal kemitraan MMQ misalnya senilai 400 juta rupiah, di mana porsi bank sebesar 60% atau 240 juta dan porsi nasabah 40% atau 160 juta rupiah dengan nisbah pembagian keuntungan 60-40. Yang ketiga, melunasi atau menyerahkan dana porsi modal tersebut untuk melunasi utang nasabah di bank konvensional. Yang keempat, perolehan aset. Perolehan aset rumah ini merupakan model usaha bersama antara bank dan nasabah yang nantinya disewakan atau ijaroh. Yang kelima, akad ijaroh. Aset berupa rumah ini disewakan kepada nasabah dan hasil sewa atau ujroh ini nantinya digunakan sebagai hasil antara nasabah dan bank syariah. Dan yang keenam, bagi hasil. Hasil uang sewa tadi dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Misalnya 10 juta karena nisbahnya 60-40. Maka bank syariah 6 juta dan 4 juta untuk nasabah. Soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud deposito, giro, tabungan, dan investasi emas. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Jawabannya adalah yang pertama, yaitu deposito. Deposito adalah suatu produk perbankan yang dipakai untuk melakukan investasi berjangka dengan menetapkan prinsip syariah. Jenis investasi ini ditujukan kepada nasabah, perorangan atau perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah. Sebagaimana yang diketahui, akad yang sudah ada dalam deposito syariah adalah mudharabah dengan alur skema sebagai berikut. Yang pertama adalah nasabah mendepositokan uangnya ke bank syariah dengan akad mudharabah sebesar misalnya 10 juta dengan jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, uang tersebut dikelola oleh bank untuk usaha syariah. Yang ketiga, dari hasil usaha mendapatkan keuntungan 10 juta.
Keuntungan tersebut akan dibagi hasil sesuai nisbah di awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Yang keempat, bagi hasil untuk nasabah sebesar 6 juta dan bagi hasil untuk bank sebesar 4 juta. Dan yang kelima, setelah jatuh tempo yang ditentukan akad mudharabah selesai dan uang nasabah dikembalikan senilai 10 juta. Adapun desain akad yang terbaru untuk deposito syariah adalah dengan akad wadiah yad domanah dengan alur skema sebagai berikut. Yang pertama, nasabah mendepositokan uangnya ke bank syariah dengan akad wadiah yad domanah, yaitu uangnya akan dimanfaatkan. Yang kedua, bank memanfaatkan uang nasabah tersebut untuk usaha syariah. Yang ketiga, dari pemanfaatan tersebut dapat keuntungan atau bagi hasil antara bank dan unit usaha. Dan yang keempat, bank memberikan bonus kepada nasabah hasil pemanfaatan uangnya. Selanjutnya yaitu giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Adapun akad giro yang sudah ada di bank syariah adalah akad wadiah, dengan penjelasan skema sebagai berikut. Yang pertama, nasabah dan bank melakukan akad wadiah. Nasabah selaku penitip dan bank selaku pengelola. Yang kedua, nasabah menitipkan dana kepada bank. Dan yang ketiga, nasabah dapat mengambil dana titipan tersebut dari bank dengan waktu kapanpun dengan menggunakan alat penarikan cek, bilet giro, dan lain-lain. Dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Adapun desain akad terbaru untuk giro di bank syariah adalah dengan akad qard dengan alur skema sebagai berikut. Yang pertama, nasabah dan bank syariah melakukan akad qard. Dalam hal ini, nasabah selaku mukrid atau pemberi pinjaman dan bank selaku muqtarid atau peminjam. Yang kedua, nasabah memberi dana pinjaman kepada bank. Yang ketiga, dana tersebut akan dimanfaatkan oleh bank kepada pihak ketiga sebagai usaha. Yang keempat, pihak ketiga atau usaha memberikan keuntungan kepada bank. Yang kelima, bank syariah mengembalikan dana pinjaman 100% tanpa ada pengurangan kepada nasabah, dan nasabah dapat menarik dananya dengan waktu kapanpun dengan alat penarikan dana menggunakan cek, bilet giro, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilet, giro, atau alat lainnya yang sama dengan hal itu. Adapun akad tabungan yang sudah ada di bank syariah adalah akad mudharabah mutlaqah dengan penjelasan sebagai berikut. Sohibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola atau mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat. Adapun desain akad tabungan yang baru adalah dengan multi akad wadiah plus mudharabah dengan penjelasan skema sebagai berikut. Yang pertama, nasabah datang ke bank syariah dan menabung dengan akad wadiah atau titipan. Yang kedua, bank syariah menyalurkan dana nasabah kepada pihak ketiga untuk dijalankan sebagai usaha dengan akad mudharabah atau bagi hasil. Yang ketiga, setelah usaha berjalan, maka diperolehlah keuntungan. Yang keempat, setelah keuntungan didapat, maka keuntungan tersebut dibagi dua antara si pihak ketiga dengan bank syariah. Dan yang kelima, bank syariah menyerahkan bonus kepada nasabah sebagai bentuk dari pemanfaatan dana mudharabah. Selanjutnya yaitu investasi emas. Investasi emas adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan logam mulia, yaitu emas. Emas selain menjadi simbol kekayaan, juga dikenal sebagai sebuah alat untuk melindungi nilai kekayaan. Adapun akad investasi emas yang sudah ada di bank syariah adalah akad murabahah dengan alur skema sebagai berikut. Yang pertama, nasabah dan bank syariah melakukan negosiasi untuk investasi emas.
Yang kedua, nasabah dan bank syariah melakukan transaksi akad murabahah untuk melakukan pembelian emas. Yang ketiga, bank syariah membeli emas secara tunai kepada penjual emas atau PT Antam. Yang keempat, penjual emas atau PT Antam menyerahkan barang, sertifikat, maupun dokumen. Dan yang kelima, nasabah membayar emas secara cicilan kepada bank syariah. Adapun desain akad yang baru untuk investasi emas adalah akad wadiah yad domanah dengan alur skema sebagai berikut. Nasabah melakukan akad wadiah kepada bank syariah, yaitu menitipkan emasnya kepada bank syariah. Yang kedua, bank memberikan modal dari nasabah tersebut kepada pihak ketiga untuk usaha. Yang ketiga, dari usaha tersebut maka diperolehlah bonus, dan bonus tersebut diberikan kepada bank syariah. Dan yang keempat, bank syariah melakukan pengembalian modal ditambah bonus kepada nasabah. Soal nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud jual beli emas, pembiayaan, dan transfer. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Jawabannya adalah yang pertama, yaitu jual beli emas. Jual beli emas adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang seperti emas, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Adapun akad jual beli emas yang sudah ada di bank syariah adalah akad murabahah dengan penjelasan skema sebagai berikut. Yang pertama, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi dengan rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan, meliputi jenis barang dan harga jual. Yang kedua, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. Yang ketiga, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah, sesuai dengan akad tersebut. Yang keempat, supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Yang kelima, nasabah menerima barang dari supplier. Dan yang keenam, nasabah menerima barang, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran. Adapun desain akad terbaru untuk jual beli emas adalah akad istisna dengan contoh skema sebagai berikut. Yang pertama, nasabah memesan emas kepada bank selaku penjual dengan spesifikasinya, yaitu dengan 1 gram emas Rp700.000 dan ditambahkan uang ongkos untuk produsen dengan per gram Rp25.000. Lalu nasabah memesan sebanyak 20 gram. Yang kedua, nasabah memesan sebanyak 20 gram, maka Rp700.000 dikali 20 gram sama dengan Rp14 juta. Dan untuk uang produsen Rp25.000 dikali 20 gram sama dengan Rp500.000 dengan menggunakan akad istisna. Waktu untuk penyerahan emas ditentukan selama 1 minggu. Yang ketiga, pembayaran di muka secara keseluruhan oleh nasabah 14 juta ditambah 500.000 sama dengan Rp14.500.000. Yang keempat, bank segera memesan emas kepada produsen terlebih dahulu yang diinginkan oleh pemesan. Yang kelima, emas sudah selesai dibuat dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak antara bank dan nasabah. Maka emas diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah bank syariah. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT,
karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Adapun akad pembiayaan yang sudah ada di bank syariah adalah akad murabahah, dengan contoh alur skema sebagai berikut. Yang pertama, nasabah datang ke bank ingin membeli produk sebuah sepeda motor melalui bank. Nasabah menjelaskan secara spesifik tentang barang yang ia pesan dan setelah itu mereka menegosiasi tentang harga dengan memakai akad jual beli. Yang kedua, bank membeli barang yang dipesan nasabah ke supplier atau penjual. Yang ketiga, supplier mengirim barang yang sudah dipesan oleh nasabah, dan nasabah menerima barang dan dokumen dari produk yang telah ia pesan. Yang keempat, nasabah menerima barang, dan yang kelima, nasabah membayar ke bank. Adapun desain akad yang baru untuk produk pembiayaan adalah akad salam, dengan contoh alur skema sebagai berikut. Yang pertama, pembeli akan membeli produk berupa traktor, karena traktor ini tidak dapat disediakan langsung saat si pembeli melakukan akad dengan si penjual, dan si pembeli menjelaskan secara spesifik traktor yang ia inginkan. Yang kedua, si penjual dan si pembeli melakukan akad salam dan negosiasi. Yang ketiga, si pembeli membayar cash. Yang keempat, penjual memproduksi atau membuat traktor sesuai pesanan. Yang kelima, penjual mengirim traktor ke si pembeli yang tadi sudah memesan. Selanjutnya yaitu transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang, baik antara bank yang sama ataupun kepada bank yang berbeda. Jasa transfer dapat dibuat di dalam wilayah yang sama, ke daerah lain maupun ke luar negeri. Adapun akad transfer yang sudah ada di bank syariah adalah akad wakalah, dengan contoh penjelasan skema sebagai berikut. Yang pertama, Mr. X ingin mengirimkan uang kepada Mr. Y. Kemudian, Mr. X mewakilkan uangnya kepada bank syariah untuk proses transaksi transfer ke rekening Mr. Y dengan objek akad yang jelas, seperti nomor rekening tujuan dan jumlah nominal. Dan yang kedua, bank syariah mengirimkan atau mewakilkan jumlah nominal Mr. X kepada rekening Mr. Y. Adapun desain akad yang baru untuk transfer adalah akad wadiah wal wakalah bil ujroh, dengan contoh alur skema sebagai berikut. Yang pertama, Mr. X mengirim uang via wesel pos. Yang kedua, wesel menerima uang Mr. X dengan akad wadiah wal wakalah bil ujroh dengan mendapat amanah untuk mengirimkan uang sebagai wakil dengan mendapat biaya pengiriman sebagai ujroh. Yang ketiga, proses pengiriman dengan sistem wesel pos terjadi secara internal oleh PT Pos Indonesia. Dan yang keempat, Mr. Y mengambil uang dengan membawa semua persyaratan dan membayar uang administrasi. Soal nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud asuransi, wakaf link sukuk, dan reksadana. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Jawabannya yang pertama yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun mekanisme asuransi syariah yaitu setiap peserta atau bukan tertanggung memberikan kontribusi atau bukan membayar premi ke dalam pool of fund atau kumpulan dana kebajikan yaitu tabaruk. Sebenarnya sesama peserta melakukan akad tabaruk dengan peserta lain untuk bersama-sama mengumpulkan dana tabaruk tersebut. Untuk melakukan pengelolaan dana tabaruk, ditunjuklah perusahaan pengelola asuransi syariah atau takaful operator. Pengelola asuransi syariah melakukan analisa baik secara matematis, statistik, aktuaria, kondisi pasar, dan sebagainya, guna menentukan tarif yang dianggap sesuai dengan faktor risiko. Peserta melakukan akad wakalah
kepada pengelola asuransi syariah. Dengan demikian, pengelola asuransi syariah sesuai dengan hasil kerjanya berhak atas upah atau ujroh. Tentunya, guna memenuhi nilai minimum statistik, tidak mungkin apabila dana tabaruk itu hanya diisi oleh seorang peserta tadi. Dibutuhkan cukup banyak, sehingga dana tabaruk itu cukup besar dan bisa memberikan tarif yang adequate bagi masing-masing peserta sesuai dengan tingkat risikonya. Istilahnya law of large numbers. Apabila adalah salah seorang peserta yang mengalami musibah karena takdir dari Allah, maka adalah tugas dari pengelola asuransi syariah, yaitu mewakili seluruh peserta, memberikan santunan atau manfaat. Prinsipnya, manfaat yang diterima oleh seorang yang mengalami musibah adalah santunan dari peserta lain. Adapun akad asuransi syariah yang sudah terdaftar di DSN adalah akad mudharabah dengan penjelasan skema sebagai berikut. Yang pertama, nasabah membayarkan premi kepada pihak asuransi per bulan dengan besaran yang telah ditentukan. Uang premi tersebut masuk ke dalam dua akad tabaruk dan mudharabah, sesuai dengan persentase yang ditentukan. Misalnya untuk tabaruk 50% dan untuk mudharabah 50%. Yang kedua, dana mudharabah diinvestasikan kepada pihak ketiga atau kepada efek syariah. Yang ketiga, nasabah mengklaim ketika nasabah mendapati musibah dengan dana tabaruk. Yang keempat, efek syariah membagikan keuntungan investasi kepada asuransi. Dan yang kelima, hasil dari keuntungan tersebut maka dibagi hasilkan kembali kepada nasabah. Adapun desain akad asuransi syariah yang baru adalah dengan akad wadiah bil ijarah dengan alur skema sebagai berikut. Yang pertama, nasabah datang ke PT asuransi untuk menjalin kerjasama dengan akad wadiah bil ijarah. Yang kedua, asuransi bekerja sama dengan rumah sakit. Yang ketiga, nasabah membayar premi setahun sekali ditambah fee karena titipan atau wadiah, dan pengajuan klaim atau ijarah di awal tahun dengan biaya yang telah ditentukan. Yang keempat, nasabah konsultasi kesehatan ke rumah sakit. Yang kelima, nasabah mengklaim biaya pengobatan ke rumah sakit. Dan yang keenam, asuransi membayar biaya pengobatan nasabah ke rumah sakit. Selanjutnya yaitu wakaf link sukuk. Pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab atau wakofa yang berarti habasa atau menahan, dan al-man'u atau mencegah. Secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Pengertian wakaf produktif. Wakaf produktif atau yang bisa disebut sebagai wakaf uang adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa, yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dapat mengacu kepada dua hal pokok. Yang pertama, harta tetap, dan yang kedua, harta tidak tetap. Adapun dasar hukum wakaf uang atau wakaf produktif. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga ijma ulama, dan yang keempat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selanjutnya adalah pengertian obligasi syariah atau sukuk. Sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo. Sukuk yang sudah diterapkan di Indonesia ada dua bentuk. Yang pertama yaitu sukuk ijarah dan yang kedua sukuk mudharabah. Adapun pihak penerbit sukuk antara lain yang pertama pemerintah, yang kedua swasta, yang ketiga korporasi, dan yang keempat BUMN. Adapun akad wakaf link sukuk yang sudah terdaftar di DSN adalah akad ijarah.
dengan penjelasan skema sebagai berikut. Dalam skema ini, yang bertindak sebagai penerbit sukuk adalah BUMN dan pengelola dana wakaf adalah nazir. Yang pertama, nazir menjalin kerjasama kontrak sewa berjangka panjang dengan BUMN. Yang kedua, BUMN sebagai penerbit sukuk melakukan penerbitan sukuk kepada investor dengan akad ijaroh. Yang ketiga, investor menanamkan modalnya kepada BUMN atas produk sukuk. Yang keempat, BUMN mencari kontraktor untuk membangun gedung perkantoran, yang artinya gedung itu menjadi aset wakaf. Yang kelima, kontraktor menyelesaikan proyeknya. Yang keenam, gedung itu pun disewakan kepada pihak ketiga dan penyewa pun membayar sewa gedung perkantoran tersebut. Yang ketujuh, uang pendapatan hasil sewa gedung oleh pihak ketiga maka akan menjadi pendapatan BUMN. Yang kedelapan, BUMN pun membayar cicilan sukuk kepada investor, ditambah uang hasil ijaroh atau sewa gedung. Dan yang kesembilan, setelah di akhir periode, maka gedung itu menjadi hak milik BUMN sepenuhnya. Maka uang pendapatan hasil sewa gedung diserahkan kepada nazir atas aset wakaf produktif. Adapun desain akad wakaf link sukuk yang baru adalah akad murabahah dengan alur skema sebagai berikut. Yang pertama, kontrak sewa berjangka panjang antara nazir yang direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia dan penerbit sukuk, yaitu BUMN. Yang kedua, BUMN menerbitkan sukuk di pasar keuangan syariah atau investor, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Yang ketiga, investor menanamkan dana dengan membeli sukuk tersebut menggunakan akad murabahah. Yang keempat, proyek dibangun dan diselesaikan oleh kontraktor. Yang kelima, setelah gedung perkantoran jadi, maka gedung pun disewakan oleh pihak ketiga. Yang keenam, imbalan sewa jadi pendapatan BUMN. Yang ketujuh, BUMN membeli kembali sukuk dari investor dengan akad murabahah untuk pengembalian kepemilikan proyek. Dan yang kedelapan, pada akhir periode sukuk, aset wakaf diserahkan oleh BUMN kepada nazir untuk dikelola sebagai aset wakaf. Selanjutnya yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama atau kolektif oleh para pemodal dalam reksadana. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Adapun jenis-jenis reksadana yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Akad reksadana yang sudah ada di bank syariah adalah akad wakalah dan mudharabah. Mekanisme pembelian reksadana syariah antara pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, di mana pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan prospektus. Kemudian manajer investasi mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank kustodian, di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, sedangkan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah, yaitu pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati. Pemilik modal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Manajer investasi tidak menanggung risiko kerugian, kecuali terjadi karena kelalaiannya. Adapun desain akad yang baru untuk reksadana syariah adalah akad musyarakah dengan alur skema sebagai berikut. Yang pertama, investor memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan prospektus. Yang kedua, kemudian manajer investasi mengelola dana investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif
dengan bank kustodian di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Yang ketiga, bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Yang keempat, pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Dan yang kelima, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, baik si investor dan manajer investasi. Soal nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud sukuk, saham, dan hedging. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Jawabannya yang pertama yaitu sukuk. Sukuk berdasarkan DSN MUI mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pengertian dari Undang-Undang SBSN, sukuk adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Adapun akad sukuk yang sudah terdaftar di DSN adalah akad mudharabah dengan alur skema sebagai berikut. Yang pertama, emiten menerbitkan sukuk mudharabah, lalu investor memberikan dana mudharabah kepada emiten. Yang kedua, dana dari emisi sukuk tersebut dipergunakan untuk meningkatkan aktiva produktif berupa pembiayaan murabahah. Yang ketiga, dari kegiatan usaha pembiayaan murabahah kepada nasabah diperoleh pendapatan margin, kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari dana sukuk dan dana emiten, dan dana pihak ketiga. Yang keempat, pendapatan margin dari dana sukuk kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil antara emiten dan investor sesuai dengan kesepakatan di awal. Dan yang kelima, setelah jatuh tempo, emiten mengembalikan modal ke investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan. Adapun desain akad sukuk yang baru adalah akad MMQ dengan contoh alur skema sebagai berikut. Yang pertama, emiten melakukan akad musyarakah mutanakisoh kepada supervisor, sekaligus menentukan porsi modal dan nisbah bagi hasil. Yang kedua, supervisor menerbitkan sukuk musyarakah kepada investor. Yang ketiga, investor mewakalahkan dananya kepada supervisor. Yang keempat, emiten dan supervisor melaksanakan usaha bersama. Yang kelima, dari hasil usaha bersama diperoleh keuntungan bagi hasil yang diterima oleh kedua pihak. Yang keenam, emiten secara bertahap mengembalikan modal dan membeli aset dari usaha tersebut. Dan yang ketujuh, supervisor menyerahkan nisbah bagi hasil kepada investor. Selanjutnya yaitu saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten, yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Pada dasarnya, tidak terdapat pembedaan antara saham yang syariah dengan yang non-syariah. Saham menjadi halal jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan atau dalam niat pembelian saham tersebut untuk investasi, bukan untuk spekulasi. Adapun akad saham syariah yang sudah terdaftar di DSN adalah akad musyarakah dengan penjelasan alur skema sebagai berikut. Yang pertama, emiten menawarkan saham kepada investor. Yang kedua, investor membayarkan atau menyetorkan dana atas pembelian saham kepada emiten. Dan yang ketiga, emiten memberikan saham kepada investor. Adapun desain akad saham syariah yang baru adalah dengan akad MMQ atau musyarakah mutanakisoh dengan contoh alur skema sebagai berikut. Yang pertama, emiten melakukan akad musyarakah mutanakisoh kepada investor sekaligus
menentukan modal dan nisbah bagi hasil. Yang kedua, kemudian emiten dan investor membangun perumahan tersebut. Yang ketiga, setelah selesai membangun perumahan tersebut, lalu si emiten menyewakan perumahan tersebut kepada pihak ketiga. Yang keempat, dari hasil perumahan tersebut dibagi keuntungan. Emiten 60% dan investor 40%. Yang kelima, emiten secara bertahap atau mencicil modal tersebut kepada investor, sekaligus membeli aset tersebut. Dan yang keenam, investor menyerahkan surat perpindahan kepemilikan kepada emiten. Selanjutnya yaitu hedging. Secara etimologis, hedging berasal dari bahasa Inggris, yaitu hedge atau lindung nilai. Secara terminologis, dalam kamus lengkap ekonomi disebutkan, hedging adalah suatu tindakan untuk mengurangi ketidakpastian mengenai gerak harga di masa yang akan datang dari suatu komoditi, surat-surat berharga, dan mata uang asing berdasarkan prinsip syariah. Ada sosialisasi ketentuan Bank Indonesia tentang karakteristik khusus dalam hedging syariah. Yang pertama, tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang spekulatif dan wajib memiliki underlying atau penjamin. Yang kedua, hanya boleh dilakukan jika terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar di masa mendatang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan. Dan yang ketiga, menggunakan akad muwa'adah, yaitu di mana jumlah dan nilai tukar atau perhitungan nilai tertentu disepakati oleh semua pihak untuk di masa yang akan datang. Adapun akad pada hedging syariah, yaitu transaksi lindung nilai syariah atau al-tahawud al-islamiyah, adalah cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. Di antara bentuk transaksi lindung nilai yang difatwakan boleh oleh DSN MUI adalah forward agreement, yaitu saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu. Adapun mekanisme model hedging yang sudah ada di bank syariah dengan contoh penjelasan sebagai berikut. Seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US dollar seharga 1 juta, di mana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar US dollar akan naik tinggi pada saat pelunasan, maka ia membuat transaksi hedging dengan cara membeli US dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini, dan serah terima dolar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan, dan nilai tukar yang disepakati berada di titik Rp10.000 per 1 US dollar. Adapun desain akad hedging yang baru adalah dengan akad bai'ul sarf dengan contoh alur skema sebagai berikut. Yang pertama, seorang investor memiliki 14,5 juta US dollar. Ia ingin berinvestasi dalam mata uang euro, namun tidak ingin terkena fluktuasi di pasar mata uang. Karena kurs hari ini atau spot rate US dollar per euro adalah 1,45 US dollar sebesar 1 euro. Yang kedua, maka jika investor bertransaksi US dollar ke euro, dia akan mendapatkan 10 juta euro hari itu. Yang ketiga, setelah itu investor akan masuk ke wa'ad atau berjanji untuk menandatangani kontrak pertukaran mata uang berdasarkan prinsip teluk as-sorf di masa depan. Pertukaran mata uang masa depan akan didasarkan pada nilai tukar yang mengacu pada tingkat hari ini. Jadi di masa depan, investor akan mendapatkan kembali US dollar tanpa terkena risiko fluktuasi mata uang. Perjanjian kurs ditetapkan investor akan membeli 14,5 juta US dollar pada kurs 1,43 US dollar per 1 euro. Yang keempat, setelah 1 tahun, yaitu ketika dia ingin menukarkannya kembali dengan US dollar, investor menyerahkan 10.141 euro kepada bank. Dan yang kelima, bank menyerahkan 14.501 US dollar kepada investor. Cukup sekian dari video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.